Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab kedua novel Menikahi CEO Buta yang ditulis Nisa Yani dengan judul CEO Buta. Selamat mendengarkan. Mata sang mucikari menatap ke arahnya senang. Akhirnya Anda datang juga, ucapnya. Di mana perempuan itu? Tanya laki-laki berjas hitam. Dia ada di dalam, ucap mucikari sambil memberi kode pada para anak buahnya agar segera membuka pintu kamar yang di dalamnya berisi Amrita. Mereka tarik lengan Amrita dengan paksa agar segera keluar. Lepaskan, berontak Amrita. Sang mucikari yang tidak sabar menarik lengannya dengan paksa lalu berbisik ke telinganya. Jika kau berani macam-macam, maka jangan salahkan aku bila sesuatu yang buruk terjadi kepada putramu nanti. Ancamnya yang membuat bola mata Amrita membesar setelah mendengar perkataannya. Amrita tidak punya pilihan lain selain membiarkan dirinya dibawa oleh laki-laki berjas hitam menuju ke mobilnya setelah laki-laki berjas hitam menyodorkan amplop coklat tebal ke arah si mucikari. Si mucikari pun mengecup amplop tebal itu dengan penuh cinta. Ia melambaikan tangan kanannya ke arah Amrita yang sempat menoleh ke arahnya. Di luar, Amrita segera masuk ke dalam mobil mewah itu. Genangan air mata tampak memenuhi kelopak mata Ambernya. Aku tidak percaya kalau Mas Raka tega melakukan ini kepadaku. Hari ini dia benar-benar keterlaluan. Dia menyamakan aku dengan perempuan murahan di dalam sana. Batin Amrita. Amrita duduk di sebelah kiri mobil bagian belakang sopir, sementara laki-laki berjas hitam telah masuk dan duduk di sebelahnya. Amrita tatap laki-laki yang sudah berumur paruh abad itu. Tubuhnya tinggi dan berhidung mancung. Ada sedikit warna putih yang menghiasi rambut hitamnya yang bergelombang dan dipotong pendek. Apakah dia yang membeliku? Batin Amrita. Laki-laki itu lalu menoleh ke arahnya yang membuat Amrita langsung menundukkan kepalanya. Sepertinya kau perempuan baik-baik. Kenapa kau harus menjual dirimu di tempat hiburan itu? Tanya laki-laki itu tegas. Aku tidak menjual diri. Aku dijebak, jawab Amrita yang membuat laki-laki itu mengguratkan senyum geli ketika menatap ke arahnya. Laki-laki itu kembali fokus menatap ke depan dan berkata, ada banyak perempuan di dunia ini yang selalu berbohong. Tapi aku tidak menyangka saja. Ternyata kau sangat pandai bersandiwara, ucapnya dengan menaikkan sebelah bibirnya. Amrita merasa kecewa mendengar perkataannya. Ia pikir laki-laki itu bisa membantunya. Namun ternyata justru laki-laki itu adalah orang yang pertama kali menghinanya. Jika kau sangat jijik dengan wanita sepertiku, kenapa malah membeliku? Kau bisa menurunkan aku ke pinggir jalan kan, kata Amrita. Andai aku bisa. Tapi aku tidak punya hak untuk melakukan itu. Karena tuanku yang menginginkanmu, jawab laki-laki itu. Amrita mengeritkan dahinya. Tuan? Iya. Dialah yang sengaja membelimu untuk dinikahi, jawab laki-laki paruh baya itu lagi yang membuat Amrita mengerutkan keningnya. Menikahiku? Apa aku tidak salah dengar? Orang kaya seperti kalian rela membeli perempuan dari kalangan rendah sepertiku hanya untuk dinikahi, ucap Amrita. Lebih baik jaga bicaramu. Karena tuanku akan sangat tidak menyukainya nanti, ancam laki-laki itu kepada Amrita. Aku tidak peduli. Katakan saja kepada tuanmu itu bahwa aku tidak akan pernah mau menikah dengannya karena aku adalah wanita bersuami, bantah Amrita. Lalu apa kau pikir tuanku peduli?
Kesombonganmu itu akan hilang setelah kau bertemu dengannya nanti. Ancam laki-laki itu lagi yang membuat Amrita menghela nafas panjang. Percuma saja bicara pada laki-laki yang tidak punya perasaan seperti dirinya, batin Amrita. Mobil Ferrari itu lalu mendarat di depan sebuah rumah besar bergaya Eropa dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi ke atas. Laki-laki berjas itu segera turun, begitupun dengan Amrita. Ditatapnya rumah besar yang menyerupai sebuah istana itu. Ada berjejer mobil mewah yang terpajang di tempat parkir. Beraneka merek dan tentunya dengan harga fantastis. Amrita berhenti ketika ia sudah berdiri di depan pintu utama. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Apalagi dia bisa sampai di rumah besar itu karena dijebak. Laki-laki itu lalu berdiri di sampingnya. Kau akan terbiasa setelah bertemu dengan Tuan Dev, ucapnya tanpa memperhatikan Amrita yang mulai canggung dan memundurkan kakinya beberapa langkah ke belakang. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi wanita simpanan. Aku tidak mau. Teriak Amrita di dalam hati. Kau tenang saja. Semua kebutuhanmu akan terpenuhi di dalam rumah ini jika kau menurut, lanjut laki-laki itu. Bahkan ia tidak tahu kalau Amrita mulai berlari menuju ke gerbang. Saat ia berbalik, terkejutlah ia. Ia langsung berdecak lalu memerintahkan security di dalam rumah itu untuk mengejarnya. Tangkap perempuan itu. Jangan sampai lepas, perintahnya. Hanya dengan hitungan detik, Amrita sudah tertangkap dan dibawa masuk lagi ke dalam dengan paksa. Laki-laki berjas hitam itu berdecak ketika melihat ke arahnya. Harusnya kau menurut, jika tidak ingin terlibat dalam masalah yang lebih besar lagi, ucapnya. Laki-laki berjas hitam memerintahkan kepada security itu agar segera membawa masuk Amrita secara paksa. Lepaskan. Aku mohon kepadamu, Tuan. Aku mohon. Aku masih memiliki seorang anak yang aku tinggalkan di rumah. Bagaimana nasibnya jika aku tinggal di sini? Pinta Amrita sambil menyentuh kaki laki-laki tua itu. Bahkan ia sudah tidak memperdulikan harga dirinya. Yang terpikir di dalam benak Amrita saat ini adalah siapa yang akan mengasuh putranya di rumah. Apalagi selama ini suaminya tidak begitu peduli dan tak bisa mengurus anak mereka dengan baik. Laki-laki berjas hitam itu hanya menatap ke arahnya datar. Kau hanya tinggal menuruti permintaan dari Tuan Dev jika masih ingin bertemu dengan putramu. Gampang kan, katanya. Bahkan air mata dari Amrita tidak berpengaruh baginya. Kunci dia di kamar utama. Pastikan dia tidak bisa kabur sebelum Tuan Dev menemuinya, perintahnya pada security. Security itu mengangguk sebelum akhirnya ia menarik paksa tangan Amrita agar mengikuti langkahnya menaiki tangga yang menjulang tinggi ke atas menuju ke lantai 2. Tidak, aku mohon. Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini. Izinkan aku bertemu dengan putraku. Mohon Amrita, namun security itu tidak peduli. Ditariknya dengan paksa tangan Amrita sampai mereka tiba di depan pintu kamar yang cukup luas. Lebih luas dari kamar yang lainnya. Ia buka pintunya dan ia dorong tubuh Amrita lalu menguncinya dari luar. Tok tok tok. Aku mohon. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau tinggal di rumah ini, panggil Amrita sembari mengetuk pintu dari dalam kamar. Aku mohon, pintanya, namun tidak ada yang peduli. Sementara itu di sebuah ruangan,
Laki-laki berjas hitam itu membuka pintu dari luar. Suara gesekan dari daun pintu dengan lantai yang terbuat dari marmer terdengar menggelitik. "Bagaimana? Apa sudah kau dapatkan perempuannya?" tanya sesosok laki-laki yang tampak duduk di atas sebuah kursi goyang. Tubuhnya gagah dan tinggi. Rambutnya hitam lurus dan dipotong pendek. Hidungnya mancung dengan sebuah kacamata yang bertengger di kedua matanya. Usianya sekitar 27 tahun. Laki-laki berjas hitam menundukkan kepalanya lalu menjawab, "Sesuai dengan perintah Anda, Tuan. Saat ini dia aman dan telah berada di kamar pribadi Anda." Laki-laki yang dipanggil Tuan itu lalu turun dari tempat duduknya setelah mengeluarkan sebuah tongkat sambil meraba-raba. "Bagus. Antar aku ke sana sekarang," perintahnya. Laki-laki berjas hitam menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya ia membantu tuannya untuk berjalan sambil mengenakan tongkat. Amrita yang masih terkurung di dalam kamarnya hanya bisa meratap. Sebenarnya ia bukan meratapi nasibnya. Yang ada di dalam pikirannya saat ini hanya satu: keadaan putranya di rumah. Ceklik. Pintu dibuka dari luar saat Amrita masih menjatuhkan kepalanya di atas tempat tidur dengan posisi tubuh yang terduduk di atas lantai dan menangis. Ia langsung bangkit dan berdiri lagi. Ditatapnya sosok laki-laki yang sedang berjalan menuju ke arahnya itu menggunakan sebuah tongkat. Ini akhir dari bab kedua novel Menikahi CEO Buta. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.